Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman KE1 dan KE2. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah MedPen, metodologi penulisan laporan on the job training dan laporan TA ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang akan ditulis dan bagaimana sistematikanya. Nah, kita bahas pelan-pelan, teman-teman. Oke, MedPen. Bahan, nah bahannya ya, bahannya tentu saja kertas ya, bukan semen. Kita akan bikin laporan, tidak bikin rumah ya. Jenisnya, bahannya adalah kertas yang biasanya digunakan untuk menyusun laporan akhir atau karya tulis ilmiah ya. HVS minimal 70 gram, 80 boleh, 60 jangan. Nah 60 itu untuk fotokopi gitu loh guys, tipis banget ya. Jangan tipis-tipis, nanti mudah sobek kayak hatimu, oke? Minimal 70 gram, 80 boleh, warnanya putih. Untuk penulisan laporan kertasnya pakai putih, tapi untuk pembatas antar bab, biasanya kan pendahuluan, habis pendahuluan bab 1. Antara pendahuluan dan bab 1 itu boleh dikasih warna lain-lain, biasanya KE kuning ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian antara bab 1 dan bab 2 tentu saja kan dibatasi oleh pembatas. Itu boleh warna lain selain warna putih. Ukurannya A4. Paham ya? A4. Oke. Jumlah halaman laporan OJT atau TA minimal 30. 30 itu hanya dalemannya saja. Maksudnya bab 1 sampai bab 4 minimal 30, tidak termasuk halaman judul, daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar gak termasuk. Jadi hanya dalamannya saja, mulai bab 1 sampai bab 4 minimal 30 halaman. Ketika yang nguji saya kok nggak ada 30 halaman, maka tidak jadi saya uji, akan saya kembalikan karena tidak lulus kompetensi, tidak layak diuji, seperti itu. Kita lanjut, pengetikan dan penulisan. Pengetikan antar baris berjarak 2, spasinya double ya, spasinya 2, kecuali untuk judul utama. Judul, semua judul ya, judul utama, judul tabel, judul gambar, judul grafik, dan yang lainnya spasinya 1. Gitu teman-teman. Saya kasih contoh. Nah ini maksud saya, ini antar barisnya ini spasinya 2 atau double ya. Before afternya 0. Seperti ini maksudnya. Nah ini ya. Mana ya atau pengantar? Nah ini loh, mana ya, Ekilis. Nah ini teman-teman, Anda bisa lihat di, nah double atau 2, kemudian Anda ke sini, before afternya 0 ya, before afternya 0, kemudian spasinya tadi 2, seperti itu teman-teman. Oke? Kecuali untuk judul tabel, ada nggak ya? Ada lah, gambar-gambar. Nah ini nggak ada judulnya, nggak boleh, harusnya ada judulnya. Nah ini kan tabel. Nah ini teman-teman, ini kan judul dari struktur organisasi ini. Gambar 1, struktur organisasi koperasi jasa keuangan syariah BTM Surya Madinah. Nah ini spasinya 1, paham ya? Before after tetap 0. Seperti itu. Pengetikannya nomor 2 ya. Pengetikan pada kertas hanya diketik 1 muka, berarti tidak bolak-balik. Kayak modul Anda kan 1 muka ya, tidak bolak-balik. Dengan batas pengetikan selebar 4 cm pada tepi kiri dan atas, 3 cm pada tepi kanan dan bawah. Huruf yang dipakai adalah Times New Roman, font stylenya Times New Roman, font sizesnya 12 pt. Marginnya seperti ini. Kiri untuk jilid 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm di marginnya ya. Gitu teman-teman. Kemudian pengetikan penulisan
pengetikan alinea baru dimulai dari karakter yang ke-6. Berarti kan menjoroknya itu 6 karakter. Judul dan nama bab ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diatur simetris. Judul atau nama bab. Contohnya seperti ini, bab 1. Ini kan nama bab. Simetris. Simetris berarti tengah. Kontrol E, ya kan? Nah, tengah. Oke. Berikutnya, subjudul atau anak bab diketik mulai batas tepi kiri pada tiap tingkatnya. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital, cetak tebal kecuali kata penghubung dan kata depan. Nah, pengetikan tanpa garis bawah, tanpa cetak miring, dan tidak di hari titik. Nah, subjudul anaknya judul dulu. Nah, ini anaknya judul. Ya, dimulai dari paling kiri, batas paling kiri, kemudian menggunakan awalnya huruf kapital, kemudian di bold, tidak usah di miring, tidak usah di underline. Nah, diawali kapital semua, L besar, B besar ya, kecuali kata hubung, contohnya dan atau ya, direct, ada nggak sih? Nah, the. Pak ini kok miring? Semua bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Spanyol, katakanlah ada bahasa Inggris atau bahasa asing itu dicetak miring. Nah, the atau the itu kan kalau ini the ya karena berikutnya konsonan. Kalau the itu kata sambung, and, of, or, dan, atau, di itu kan kata sambung kecil. Kalau ini on-nya besar, T-nya besar, J-nya besar. Ada lagi enggak? Nah, coba ini. Ruang lingkup masalah. Saat, loh. Saat ini kan kecil ya kan? Nah, tapi R besar, ini kata sambung kali. Gitu teman-teman. Berikutnya, ya anak judul ya atau subbab. Kemudian sub-judul atau anaknya anak, utuh ya. Ditulis menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama pada kalimat pertama pada kalimat saja dan tidak di hari titik, tidak digaris bawahi. Anaknya anak, ikan anak. Nah, ikan sub. Ini namanya sub, ini sub. Yang paling banyak nanti di bab 2 biasa. Bentar ya. Nah, ini F punya anak 1 titik, punya anak A kecil titik, punya anak 1 tutup kurung. Nah, awalnya tok yang besar. Nah, gak usah di hari titik dan tidak di bold. Yang di bold hanya ini saja, hanya sub saja. Tapi sub kan anaknya anak, gak usah di bold, tidak usah di underline, gak usah di italic. Seperti itu teman-teman. Pencantuman tabel, gambar, lampiran tidak boleh disajikan terpotong kecuali terdapat keterangan menunjukkan lanjutan dan diberi garis ya. Jadi tabel, gambar gak boleh terpotong, harus 1 halaman teman-teman ya. Contohnya, kecuali terpaksa. Terpaksa kayak ini nanti saya beritahu mana ya, ada kata lanjutan di bab 3. Nah, ini kan tabel 1, halaman Wira ini, halaman 38. Nah, ini kan sampai 39 terpotong tuh. Nah, itu nggak boleh. Lah ini kok boleh? Nah, nanti ini salah. Nanti di sini ya ditulis kayak gini. Nanti di sini ya ditulis dilanjutkan titik. Di sini titik lanjutan gitu. Sampai pedot. Oh, si pedot masih lanjut ya. Dilanjutkan titik kemudian titik lanjutan gitu ya sampai akhir. Nah, ini juga. Nah, di akhir ini dia salah, ditulisi sumber. Jadi semua gambar, tabel, grafik, pokoknya objek lain itu harus ada judul dan ada sumbernya, teman-teman.
Seperti itu. Oke? Apabila judul lebih panjang daripada baris, maka disusun sedemikian rupa menyerupai trapesium terbalik dan berjarak satu spasi, berjarak tebal. Judul itu disetting seperti piramida atau trapesium terbalik. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan Anda lihat kayak gini. Loh ya kan? Loh ya kan? Nggak boleh asalnya ini panjang, ya kayak gini, kemudian ini pendek, kemudian panjang lagi, kemudian pendek, kemudian panjang, nggak boleh. Jadi harus seperti ini. Yang benar adalah seperti ini. Jadi panjang dulu, nggak cukup ada enter, kemudian agak pendek, semakin ke bawah semakin pendek, seperti piramida terbalik. Loh, seperti ini, bercetak tebal ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Yang benar seperti ini teman-teman. Oke? Piramida terbalik dicetak tebal. Spasinya 1 ya. Kayak tadi 1 before after 0. Oke. Pencantuman tabel gambar dan lampiran tidak boleh disajikan terpotong. Nah, itu sudah tadi ya. Tabel gambar dan lampiran yang lebar dapat disajikan posisi landscape ya, atau memanjang atau tidur dengan kepala dicantumkan pada posisi kiri. Nah, tadi ada ya. Bentar. Ada kok tadi tabel ya, grafik. Nah, ini. Jadi ini kan landscape. Nah, yang atas itu adalah sisi kiri. Jadi ini yang dijilid. Yang dijilid ini, yang di staples itu ini. Ya. Jadi sisi atasnya ditaruh sebelah kiri atau sebelahnya jahitan. Seperti itu, teman-teman. Jilitan kok jahitan ya. Nah, ini jilitan ini atau staplesan di sini. Sisi atasnya sana ya atau di kiri. Oke. Tulisan pada sampul sama dengan tulisan pada halaman judul. Jadi nanti teman-teman ada 2. Ini cover itu hard cover ya. Hard cover itu berarti cover yang tebal itu loh teman-teman. Nah kayak gini. Kemudian dalamnya dibuka ya kayak gini. Ini namanya halaman judul. Berarti ini udah di dalamnya gitu loh. Di luar ini ada hard cover yang tebal itu persis seperti ini teman-teman. Persis seperti ini. Jadi tulisan pada hard cover sama dengan halaman judul. Ini namanya halaman judul teman-teman. Oke, berikutnya. Penomoran setiap halaman di bagian bawah awal diberi nomor Romawi kecil 1.i, dan seterusnya dan ketikan di bawah tengah. Oke, wes ya. Pertama halaman pendahuluan mulai ini, kemudian halaman persetujuan, kemudian penguji, daftar riwayat hidup, kemudian keterangan mungkin kata pengantar, itu semuanya halamannya adalah di tengah bawah. II, tengah bawah III, tengah bawah IV, tengah bawah V, gitu ya, terus sampai bab 1. Nah, ya, di tengah bawah. Oke. Kemudian setiap halaman di bagian isi diberi nomor angka. Nah, tapi halaman isi yang disebut halaman isi itu mulai bab 1. Itu adalah angka biasa. Setiap awal bab 1 ya, awal bab itu ditaruh di tengah bawah. Tapi halaman berikutnya, halaman 2 di sini. Salah ini salah. Di sini ya, kanan atas. 3 di sini. Lagi bener ini. Ini 2 ini salah. Harusnya 2 di sini. 4 di sini. Nah, sampai bab 2 di bawah lagi. Nah, ya, asalnya 7 di atas. Ini kan 8. Loh, salah. Susu ya. 18 harusnya 8 ya. 8 di sini. 9 di sini. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi hanya setiap awal bab halamannya di bawah dan tengah. Selain itu di sini, teman-teman. Terlepas ini enggak urut ya, harusnya urut. Salah tadi dia.
Oke. Berikutnya adalah nomor di tangan pada sudut kanan atas jangan lupa. Oh ya, oke lah. Setiap tabel gambar lampiran diberikan nomor urutan awal dan akhir. Judul tabel, judul gambar ada nomornya. Ya. Contohnya. Nah, gambar 1. Enggak ada gambar lagi, gambar 2. Gambar 2, ya gitu. Dan kasih judul alur proses simpanan arisan BTM Surya Mandiri. Gitu. Ada tabel lagi ya dikasih nomor lagi dan judul lagi dan sumber ya. Harus ada sumbernya, teman-teman. Oh, enggak ada habis. Ya, oke, kita lanjut. Daftar pustaka dan lampiran tidak dikasih halaman. Oke. Pembagian setiap laporan terbagi dalam beberapa bab, yakni setiap bab baru dimulai dengan halaman baru. Oke. Setiap bab dapat dibagi lebih lanjut dalam satu tingkatan. Ya, ini Anda bisa baca sendiri ya di modul ada ini. Wes, naiki tingkatannya. Bab 1 ini tengah. Sub A titik. Bawahnya punya anak 1 titik. Punya anak A titik. Punya anak 1 tutup kurung. A ini salah ya. A harusnya B. Jadi gini teman. Ini salah harusnya bener iki. Loh, lurus. Loh, lurus. Loh, lurus. Ini salah B. A ini harusnya lurusnya B ya. Biar apa cepat. Oke. Jadi A titik, A besar titik, 1 titik, A kecil titik, 1 tutup kurung, A kecil tutup kurung, 1 tutup buka kurung, A kecil tutup buka kurung. Baru kalau masih ada tingkatan lagi pakai balet. Jadi mulai ini sama ini pakai numbering dulu. Baletnya baru boleh digunakan ketika di bawahnya A kecil tutup buka kurung seperti itu. Daftar pustaka sama seperti waktu Anda SMA, saya kira nggak usah saya cantumkan ya. Bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baku, subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam bentuk kalimat pasif, ya. Kata pengganti orang pertama seperti aku diganti penulis. Jadi tidak ada kata aku, guys, tapi adanya kata penulis. Oke. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan, berarti bahasa serapan. Apabila dengan terpaksa menggunakan bahasa asing, cara penulisannya dengan dicetak miring pada istilah atau kata tersebut. Penulisan, sistematika penyusunan, cuma 3. Laporan OJ itu isinya cuma 3, sangat mudah ya. Bagian awal, bagian isi, bagian akhir, selesai gitu doang guys. Serius, mudah banget kan? Bagian awal isinya apa? Nah, bagian awal halaman judul tadi yang saya bilang sama kayak cover, sama kayak hardcover ya. Persetujuan UJT atau TA, persetujuan penguji, surat keterangan pernah UJT di mana dari instansi ya. Riwayat hidup, mutu persembahan kalau perlu, kalau mau ngasih, gak dikasih ini gak wajib ya, mutu persembahan. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada, kalau nggak ada tabel gak usah dibuat. Daftar gambar kalau ada, kalau nggak ada gambar gak usah dibuat. Terakhir daftar lampiran. Oke, itu bagian awal, sedikit sekali ya. Bagian isi, nah, bab 1 sampai bab 4. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Anda UJT di mana, alasannya UJT di sana apa, yang Anda kerjakan itu apa, tujuannya Anda gak usah mikir ini copy paste dari buku pedoman Anda. Nah, tujuannya Anda tinggal copy paste, gak usah mikir manfaat UJT bagi mahasiswa, bagi wardas, dan bagi perusahaan. Apa manfaatnya Anda UJT di sana? Silakan Anda pikirkan. Terakhir, bab 1 ruang lingkup. Anda di sana bagian apa? Katakan di PT ABC bagian apa? Purchasing. PT ABC bagian apa? Admin apa gitu. Jadi bagiannya apa? Sekretaris, keuangan. Nah, ini adalah ruang lingkup pekerjaanmu. Anda di sana bagian apa gitu loh. Oke, diterangkan nanti di sini. Job description Anda apa nanti diterangkan di subbab ini. Bab 2 isinya gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, profil dan bidang usaha perusahaan, lokasi perusahaan di mana, alamatnya boleh pakai Google Maps,
visi dan misi perusahaan. Ya. Oke, visi misi, logo. Nanti harus ada gambarnya, ada nomornya, ada sumbernya. Struktur organisasi tadi sama pembagian tugas. Jadi tidak hanya struktur ya, sak pembagian tugasnya. Contoh ketua ngapain, sekretaris ngapain, bendara ngapain, manajer produksi ngapain, manajer pembelian ngapain, manajer gudang ngapain, itu sak. Jadi struktur organisasi beserta job description-nya. Produk unggulan. Ini adalah produk unggulannya perusahaanmu itu apa? Yang paling diunggulkan, yang laku keras itu apa? Atau yang paling terkenal di pasaran itu apa? Kemudian karakter konsumen. Konsumen di perusahaanmu gimana orangnya? Bisa Anda klasifikasikan menurut usia, menurut latar belakang pendidikan, latar belakang perusahaan, bebas. Bab 3, kegiatan on the job training. Tempat dan waktu. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, selama berapa bulan? Jam masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, itu. Kemudian Anda kan bikin laporan harus menggali informasi dari dari mana? Dari perusahaan toh. Ada 3 cara, wawancara atau interview. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu dokumen-dokumen dari sana, fakturnya sana, slipnya sana, dan lain-lain. Dan daftar pustaka. Rencana kegiatan Anda boleh copy paste, nanti saya kasih tahu jadwal kegiatan. Nah, kegiatanmu ngapain aja mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Nah, jadi nanti kayak ini jadwal kegiatanmu ngapain di bab 3 itu. Nah, ini jadwal kegiatan ya. Tanggal 1 dia mulai bulan 4, dia bulan 4 dan 5 ini 2 bulan ini. Tanggal 1 bulan 4 perkenalan karyawan, penjelasan tentang alur proses kegiatan, jadi teller, membuat kegiatan berita acara harian. Tanggal 2 kegiatannya ngapain? 3 tanggal merah libur, 4 ngapain? Ada tulis. Tanggal 5 libur tanggal merah, 6 ngapain? Itu ada tulis jelas itu. Oke. Kemudian tadi bentuk dukungan dapat oleh perusahaan, dapat dukungan apa? Mungkin fasilitas wifi, fasilitas sholat, mungkin dapat uang saku, gak semuanya ya. Mungkin dapat welcome drink atau coffee break dan lain sebagainya. Kemudian dapat pengarahan, dapat sumber-sumber informasi, itu dukungan perusahaan loh. Paling nggak bentuk dukungan perusahaan untuk proses OJT Anda itu apa saja? Tentunya banyak, sebutkan di sana. Hambatan-hambatan. Nah, ini nanti nyambung ke produk. Hambatan Anda di sana ngapain sih? Nah, saya kasih tahu ya. Hambatan Anda di sana ngapain atau apa saja? Nanti Anda linkkan, silakan Anda linkkan dengan apa? Dengan aplikasi Anda. Contoh. Hambatannya adalah pencatatan surat masuk dan surat keluar kurang efektif atau kurang efisien karena masih manual, ditulis di buku agenda, tulis tangan secara manual. Nah, itu namanya hambatan. Nanti cara mengatasinya menggunakan aplikasi buatan Anda berdasarkan Microsoft Access gitu teman-teman. Jadi nanti aplikasimu atau produkmu itu untuk menjawab hambatan. Kenapa kok Anda bikin aplikasi penjualan? Alasannya penjualannya kenapa? Munculkan di hambatan. Kenapa kok Anda bikin aplikasi penggajian? Karena alasannya ada di hambatan. Sebutkan, nanti taruh di hambatan di bagian terakhir pada bab 3. Kenapa kok bikin aplikasi akuntansi, pencatatan laporan keuangan? Karena hambatannya, silakan Anda sebutkan hambatannya di halaman terakhir bab 3, yakni hambatan. Seperti ini teman-teman. Kita lanjut. Bab terakhir penutup. Nah, isinya apa? Simpulan merupakan ringkasan dari hasil identifikasi masalah dan upaya pembahasannya. Nah, nanti simpulan itu Anda sebutkan secara perusahaan, OJT itu apa, Anda OJT di sana, masalahmu apa, nah itu. Saran-saran untuk mengatasi simpulan. Jadi simpulan kan nanti simpulan A, B, C, ada problem-problem toh. Untuk mengatasi problem itu boleh Anda kasih saran gitu teman-teman. Daftar pustaka, nggak usah saya terangkan. Lampiran-lampiran ada banyak. Lampiran-lampiran ada banyak, minimal 2. Pertama presensi, ya. Pertama presensi, saya beritahu teman-teman presensi itu seperti apa.
Nah, ini presensi. Anda ada berapa orang nanti? Nah, silakan dapat di sini. Ada berapa orang Anda? Anda tulis semuanya di sini. 1, 2, 3. 5 Pak ya, 5. April tanggal 1 sampai tanggal 16. 17 sampai tanggal 31. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini namanya daftar hadir. Berikutnya aplikasi. Ya. Ini yang wajib, aplikasi taruh terakhir. Contohnya, kalau mahasiswa saya ini, dia lampiran pertama presensi. Lampiran kedua, formulir aplikasi, namanya dokumentasi. Lampiran ketiga, setoran. Nah, dia di sana megang setoran. Lampiran keempat, slip setoran tabungan. Lampiran kelima, peraturan arisan. Baru yang keenam aplikasi. Jadi aplikasi itu paling terakhir. Lampiran ada berapa? 6. Berarti ke-6 aplikasi. Lampiran ada berapa? 3. Berarti ketiga aplikasi. Aplikasi yang paling akhir, teman-teman. Nah, di sini adalah lampirannya pembuatan aplikasi pada Microsoft Office Access 2007 dengan bantuan VBA, Visual Basic Application, untuk membuat apa ini aplikasinya? Tabungan ya nggak salah. Create tabel, bikinnya gimana, fieldnya apa, itu teman-teman. Sampai selesai. Ingat teman-teman, ini adalah tugas kelompok, bukan individu. Jadi Anda tidak perlu mengerjakan sendiri, Anda bisa teamwork. Kalau teamwork saya agak berat ini, oke? Berikutnya teman-teman. Oke, selesai. Selamat menjalankan job training. Semoga Anda bisa menjaga diri Anda di sana, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya tutup kelas saya dengan kata-kata, renungkanlah setiap detik yang penuh makna, setiap menit diiringi canda tawa. Kini waktu akan memisahkan kita. Semoga kebersamaan kita akan selalu terjaga selamanya. Terima kasih.